Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sapaan Firman kembali menyapa kita saat ini. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Ayub pasal yang ke-29 ayat yang keempat. Ayub 29 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ini yang dialami Daud ketika masa remaja. Seperti ketika aku mengalami masa remaja. Sejak masa remaja, Daud bergaul karib dengan Allah. Bergaul karib di dalam teks ini memakai kata sode. Sode itu berarti keintiman, berbicara secara rahasia, konsultasi khusus, the secret of God, di mana Daud lakukan bergaul dengan Allah, intim dengan Allah, berbicara rahasia dengan Allah, konsultasi khusus dengan Allah di dalam kemahku. Hal ini berarti bila Allah bergaul karib dengan kita, ini menunjukkan bahwa Tuhan bergaul intim dan berbicara hal-hal yang rahasia dengan kita, dan kita juga sedang konsultasi khusus dengan Tuhan. Betapa indahnya pernyataan Ayub ini. Ketika Allah bergaul karib dengan aku. Namun dapatkah Allah bergaul karib dengan kita? Siapakah orang yang begitu sombong mengatakan ia dapat bergaul karib dengan Allah yang Maha Kuasa? Kebenarankah Allah yang demikian agung dapat memiliki hubungan karib layaknya seorang sahabat bagi kita? Orang-orang fasik, mereka tidak mengerti kebenaran dan mencibirkan bibir pernyataan seperti ini. Tetapi ini bukan cerita fiksi, Bapak Ibu Saudara. Allah yang Maha Kuasa senang bergaul akrab dengan kita. Dia tidak menutupi dirinya atau membatasi dirinya. Dia Allah yang familiar, yang friendly, bersahabat, yang penuh pengertian dan penuh kasih sayang. Saya mempelajari bagian ini ketika Daud bergaul karib dengan Allah. Daud intim dengan Tuhan. Daud memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jadi orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan akan memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tidak gentar menghadapi siapapun. Daud tidak gentar menghadapi siapapun, tetapi tidak sombong. Tidak khawatir terhadap apapun juga. Orang yang intim dengan Tuhan tidak khawatir tentang apapun juga. Tidak akan bingung, tidak akan panik ketika menghadapi situasi seperti apapun juga. Tetapi selalu berbuat baik kepada siapapun, karena selalu mengalami kebaikan Tuhan dan memiliki iman yang teguh. Saudaraku, keintiman dengan Tuhan tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Di dalam serial Intimacy with God, saya katakan, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat. Berarti ada usaha yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita kerjakan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, Hosea 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan diperlukan pengenalan yang benar. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa menyayangi Tuhan? Pengenalan akan Tuhan harus diusahakan sungguh-sungguh.
harus diusahakan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Dengan membangun mesbah doa, dengan baca Alkitab, dengan bersekutu, dengan beribadah. Ketika membangun keintiman dengan Tuhan harus didasari pengenalan akan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan juga dibangun dengan pengalaman dengan Tuhan. Jadi selain mengenal Tuhan dengan benar, juga mengalami Tuhan. Maka akan terjalin keintiman dengan Tuhan. Daud mengalami banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 1-6. Firman Tuhan katakan demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Keintiman dengan Tuhan dapat dibangun dengan memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kita sedang merasa jauh dari Tuhan, ingat-ingat pengalaman kita dengan Tuhan. Ingat di dalam hidup kita, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, supaya tidak timbul akar pahit. Daud katakan di ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ingat pengalaman dengan Tuhan. Apa yang Daud alami. Pengalaman-pengalaman yang Daud alami. Di ayat yang ketiga. Dia, Tuhan, yang mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan yang mengampuni kesalahan kita. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang menebus kita dari kematian, dari maut. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan memberikan mahkota bagi saudara dan saya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Membangun keintiman dengan Tuhan bukan hanya dengan mengenal Tuhan dengan benar, tapi terus memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kita intim dengan Tuhan? Dengan memberi pemberian yang terbaik buat Tuhan. Memberi pemberian yang terbaik dengan Tuhan. Itulah keintiman kita dengan Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 34, firman Tuhan katakan demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, taruh harta kita kepada Tuhan. Bukan hanya uang, tetapi waktu, tenaga, pikiran, terlebih lagi hidup kita. Itulah pemberian kita kepada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika harta kita bawa hanya kepada Tuhan. Bukan bicara hanya materi, waktu, tenaga, ide, pemikiran, bahkan kehidupan kita. Maka hati kita sesungguhnya pun intim dan melekat kepada Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan juga ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang pertama, yang utama. Dalam Lukas 10 ayat 39, firman Tuhan katakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Ada dua wanita dalam peristiwa ini, Marta dan Maria. Marta sibuk menyiapkan segala keperluan Yesus, sementara Maria duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau kita bertanya siapa lebih rohani, dua-duanya melakukan hal yang rohani. Tetapi ada prioritas.
Maria memilih prioritas yang tepat. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, kita bertanya Tuhan lebih dahulu. Adalah langkah awal dalam memprioritaskan Tuhan. Kita menomorsatukan Dia, mendahulukan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan pengenalan yang benar, dengan pengalaman bersama Tuhan, dengan pemberian buat Tuhan, dengan prioritas Tuhan nomor satu atas hidup kita. Dan saya percaya orang yang intim dengan Tuhan, maka hubungannya menjadi pengalaman rohani, bukan sekedar pengetahuan. Orang yang intim dengan Tuhan, hubungannya menjadi pengalaman rohani, bukan sekedar pengetahuan, dan memotivasi untuk kita taat mutlak kepada perintahnya. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, akan menjadi pengalaman lebih dari pengetahuan yang menjadikan kita taat mutlak kepada perintah Tuhan. Kehidupan kita akan diubahkan bernilai. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, kehidupannya berubah menjadi kehidupan yang bernilai. Kehidupan yang diubah menurut standar Allah. Tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi. Kondisi boleh berubah-ubah. Tapi orang yang intim dengan Tuhan tetap hidup dalam standarnya Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran karena digantikan dengan damai sejahtera. Orang yang intim dengan Tuhan akan mengalami damai sejahtera Tuhan dalam hidupnya. Dan dalam kehidupannya tidak ada lagi sesuatu yang dikejar yang lebih berharga selain mengalami Tuhan dalam hidupnya, selain dekat dengan Tuhan. Lebih dari semua harta, lebih dari semua kekuasaan, kesenangan, dan prestise dunia yang dia kejar untuk lebih intim dengan Tuhan. Doa saya, mari kita terus menjalin keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Sapaan firman menyapa kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.